Pratama Arhan memang belum layak abroad. Ini menurut gue pribadi ya guys. Kalian pasti semua udah tahu berita pada awal tahun ini bahwa wingback kiri timnas Indonesia yaitu Pratama Arhan resmi dilepas oleh klubnya yaitu Suwon FC bersama dengan mungkin berapa 8 pemain lainnya yang dilepas oleh Suwon FC. Dan sayang sekali memang Arhan hanya total bermain selama 2 kali selama setahun membela Suwon FC, dan itu pun total bermainnya hanya 4 menit dengan catatan 1 kartu merah. Ya memang sangat-sangat sedikit sekali ya menit bermainnya. Bahkan ini jauh lebih sedikit dibandingkan saat ia membela Tokyo Verdy. Karena kalau kita lihat saat Arhan membela Tokyo Verdy, ia sempat bermain 2 kali di J-League 2, ini kasta kedua dari Liga Jepang. Lalu ia juga pernah bermain 2 kali di Emperor's Cup, dan total menitnya juga cukup banyak di Emperor's Cup, sampai 200 menit. Ini kalau nggak salah ada match yang sampai extra time ya. Sedangkan di Suwon FC hanya 4 menit nih guys. Ya memang dari awal sih agak sedikit ragu dengan Arhan yang pindah ke Liga Jepang, karena kalau dilihat dari statistik Arhan ini juga baru main 9 kali bersama PSIS Semarang. Jadi bahkan di PSIS Semarang pun Arhan ini belum bermain secara reguler, belum bermain secara full satu musim. Bahkan jangankan satu musim, setengah musim pun belum gitu. Ia baru total bermain 9 kali di PSIS Semarang dengan catatan saat kena 1 kartu kuning. Dan total menit bermain 628 menit. Itu tentunya masih sangat sedikit ya. Itu di Liga 1. Dan sisanya di Piala Menpora bermain 4 kali dengan total 360 menit. Ya, mana ya? Kayaknya masih lebih banyak Marcelino Ferdinand deh. Marcelino itu di Persebaya sebelum akhirnya abroad ke Belgia, mungkin di 30 match ada ya bersama Persebaya kayaknya, dengan total catatan gol juga 7 ya mungkin. Ya sekali lagi saran dari gue sih mending kayaknya Arhan balik dulu aja ke Liga 1 supaya bisa main dulu full gitu satu season gitu, biar ngerasain main reguler di klub, main tiap minggu. Dia belum pernah sepanjang karirnya itu dia main tiap pekan guys, dan umurnya sekarang sudah menginjak 23 tahun gitu. Ini harusnya udah mulai masuk ke menuju usia matang gitu ya dalam sepak bola gitu. Ya gue nggak pengen aja gitu, karena kan Arhan kadang-kadang bakal jadi salah satu pemain atau fullback kiri Indonesia yang sangat baik gitu. Tapi ketika terlalu terburu-buru pindah ke luar negeri, apalagi langsung ke Liga Jepang yang mana kita tahu sangat-sangat jarang sekali mengasih atau ngasih menit bermain ke pemain-pemain kita. Pernah ada Irfan Bahdim di sana, pernah ada Lili Pali di sana, lalu juga selain Arhan terakhir pun Justin Hubner dari Wolverhampton, padahal loh dari Wolverhampton pun gak dapat menit main yang banyak di Liga Jepang. Lalu setelah di Liga Jepang sempat pindah ke Liga Korea, gua pikir bakal lebih ramah untuk Arhan sendiri ya, seenggaknya dapat menit bermain gitu. Tapi wow, surprisingly jauh lebih buruk gitu, bahkan hanya 4 menit gitu bermain guys. 2 match 4 menit cuy. Berarti rata-rata satu match hanya bermain 2 menit. Sepanjang 1 tahun kompetisi, bayangin aja. Jadi sekali lagi gue sih masih percaya kalau anak ini, Arhan ini punya bakat yang kalau diasah itu bisa jadi pemain top lah gitu ya.
Tapi sekali lagi kalau dia nggak bermain reguler di umur yang sekarang udah 23 tahun, ya siap-siap aja mungkin performanya akan semakin menurun. Dan siap-siap aja, apalagi sekarang Donny Pamungkas juga menurut gue cara permainan udah cukup matang. Di Persija juga mulai dapat menit bermain, main reguler. Kalau sampai Arhan sekali lagi salah pilih klub lagi setelah dia dari Suwon FC ini, ya jujur aja siap-siap aja mungkin bakal kegeser di tim nasional Indonesia, yang mana juga di sebelah kiri kita udah punya Kelvin Verdong. Tapi kan seenggaknya kalau dia main reguler di klubnya, seandainya Verdong itu akumulasi kartu atau bahkan cedera, itu masih bisa di backup oleh Arhan. Kalau menurut kalian, kira-kira Arhan baiknya kemana? Coba tulis di kolom komentar ya guys. Kalau gue pribadi jujur, kayaknya mending Arhan baik dulu aja lah ke Liga 1 gitu. Toh di Liga 1 pun dia belum pernah membuktikan gitu. Dia belum pernah main full satu musim. Jadi balik lagi aja entah ke PSIS Semarang, klub lamanya, atau ke Semen Padang yang mana juga sempat viral, di mana mertuanya yang juga salah satu politisi besar Indonesia nyuruh dia untuk bermain di Semen Padang. Gue sih terserah lah ya. Yang penting dia punya klub yang bisa ngasih dia permain yang banyak, dimana di situ dia juga biar punya level kompetisi lagi gitu. Kasian banget ini pemain itu. 2022 berangkat ke Jepang sampai 2024, 2025 lah, 2025 awalnya atau 2024 akhir. Total selama dia di abroad ke Jepang sama ke Korea itu total ia hanya bermain sebanyak 6 kali. Total bermain hanya 6 kali guys. Dan total menit bermainnya kalau kita gabung, wow, hanya 259 menit. Hanya 259 menit. Itu bahkan nggak nyampe 3 match full loh. Kalau orang yang kalau pemain yang main reguler dan main inti dan full 90 menit ya. Dan itu dia dari 2022 sampai 2024 akhir. Oke deh, good luck buat Pratama Arhan. Sekali lagi semoga nggak salah pilih klub. Pokoknya dimanapun event baik Liga Indonesia pun nggak apa-apa gitu ya. Yang penting bisa ngasih menit main yang banyak, bisa ngasah lagi kemampuannya. Semoga bisa bersaing terus di timnas Indonesia, karena kita tetap masih butuh tenaga dia. Seandainya memang semakin apa ya diasah semakin baik gitu ya, tentunya kalaupun nanti mau abroad lagi keluar, mungkin harus pilih-pilih lagi klubnya, pilih-pilih lagi negaranya, jangan langsung yang ke level kompetisinya memang sangat ketat gitu. Mungkin bisa coba Liga Malaysia, atau mungkin coba Liga Thailand, atau mungkin coba liga-liga di sekitar Asia Tenggara dulu aja lah gitu. Kalau memang ternyata bisa membuktikan, baru nanti bolehlah coba liga yang lebih ketat lagi gitu, kayak Liga Jepang atau Liga Korea. Oke guys, itu dari gua. Kalau kalian suka video ini jangan lupa di like dan juga komen, dan jangan lupa di subscribe juga. Oke, itu dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.